Ibnu Ashur menilai bahwa penduduk negeri yang menolak ini adalah kelompok orang-orang Yahudi dan penyembah berhala yang berasal dari Yunani. Ini menurut Ibnu Ashur. Nah, penolakan kehadiran Rasul-Rasul itu bisa jadi datang dari para penyembah berhala, karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan mengutus manusia menyampaikan ajarannya. Ini para penyembah berhala. Karena itu tulisnya menurut Ibnu Ashur, mufasir Ibnu Ashur, tersebut dalam Perjanjian Baru pada kisah para rasul bahwa ketika sebagian penduduk Listra melihat keluarbiasaan, yakni penyembuhan orang yang sejak lahir telah lumpuh, kita disebut pada tafsir ini Jalalain, yang dilakukan oleh Paulus. Mereka berseru dalam bahasa Yunani atau Likaunia bahwa mereka berseru. Penduduk itu mengatakan, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi mereka Paulus dianggap seorang dewa karena tadi bisa menyembuhkan penyakit yang lumpuh, supak, menghidupkan orang telah mati. Ya, itu semuanya atas izin Allah SWT. Nah, Barnabas mereka anggap Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes. Nah, ini kalau kita baca kitabnya orang Kristen pada kisah para rasul yang ke-14 pada ayat 8 sampai 12. Ini Perjanjian Baru ya pegangannya kitab orang-orang Kristen. Nah, boleh jadi penolakan itu ini masih menurut Ibnu Ashur bersumber dari orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi, dari orang-orang Yahudi penduduk negeri itu, karena mereka menolak adanya Rasul sesudah Nabi Musa alaihissalam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, ayat di atas ini menggunakan kata Ar-Rahman, untuk menunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal apa? Padahal itu adalah rekaman dari ucapan orang-orang kafir. Artinya Allah merekam ucapan orang-orang kafir yang kemudian disampaikan, diceritakan kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka bilang kata Ar-Rahman. Jadi kata-kata kalimat atau kata Ar-Rahman itu adalah merupakan rekaman ucapan orang-orang kafir penduduk itu yang dikunjungi oleh para rasul tadi yang 3 itu pada ayat yang lalu. Pemilihan kata ini masih menurut Ibnu Ashur. Kenapa masih menggunakan pemilihan kata Ar-Rahman? Karena kata itu merupakan kata netral bagi penduduk Yunani dan penganut ajaran Yahudi. Penduduk Yunani mengakui bahwa Tuhan terbesar adalah Zeus.
Itu kalau orang penduduk ini Yunani mengakui bahwa Tuhan terbesar adalah namanya Zeus, dewa Zeus, yang merupakan sumber rahmat. Karena itu mereka dapat menerima kata Ar-Rahman. Nah, ini mereka lain dengan waktu penduduk atau masyarakat Mekah, masyarakat yang dijumpai Rasulullah. Mereka percaya kepada Allah, makanya mereka tidak mengenal apa Ar-Rahman itu. Mereka kenalnya, percaya pada Allah. Maka Allah di dalam ayat itu menggunakannya dengan lafaz Ar-Rahman, bukan lafaz Allah. Tapi lafaz Allah yang mereka kenal, Tuhan Allah yang mereka kenal, penduduk ini musyrik Mekah, Allah yang memiliki sekutu-sekutu. Maka Allah di dalam ayat itu menggunakan lafaz Ar-Rahman yang menunjukkan bahwa yang Ar-Rahman adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini masih menurut Ibnu Ashur, seringkali menghindari penyebutan nama Allah yang dalam bahasa mereka adalah Yahweh. Ada disebut Yahweh. Mereka seringkali hanya menunjuk Tuhan yang Maha Esa dengan sifatnya. Lain dengan Tabatabai, mufasir Tabatabai ini berpendapat bahwa penyebutan kata Ar-Rahman untuk menunjuk Tuhan karena memang para penyembah berhala mengakui Tuhan, meskipun mereka penyembah berhala. Dan sifat-sifatnya yang sudah seperti jadi sifat-sifat yang indah seperti penciptaan, kekuasaan, dan rahmat. Hanya saja mereka berbeda dalam penafsiran maknanya. Nah, di samping itu mereka juga percaya bahwa Tuhan telah melimpahkan wewenang pengelolaan dan pengaturan kepada makhluk-makhluknya yang dekat kepadanya, yang dekat kepada Tuhan, seperti para malaikat dan Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah, Tuhan yang mereka namai Ar-Rahman. Di sini adalah Tuhan yang segala Tuhan. Jadi mereka mengaku bahwa Ar-Rahman adalah Tuhan segala Tuhan. Bisa jadi juga nih, masih menurut Tabatabai, bisa jadi juga tulis Tabatabai lebih jauh, bukan kata Ar-Rahman yang mereka ucapkan. Penyebutan kata itu di sini oleh Al-Quran bertujuan menggambarkan betapa besar rahmat dan santunan Allah kepada mereka menghadapi pengingkaran mereka terhadap kebenaran yang demikian jelas. Jadi menurut Tabatabai sebenarnya mereka tidak mengucapkan Ar-Rahman, tapi Allah menggunakan kata Ar-Rahman di sini untuk menunjukkan kepada besarnya Allah SWT untuk bisa menghadapi ini, untuk tiga ini pengutusan tadi itu, untuk menghadapi mereka yang menolaknya. Masyaallah muslimin rahimakumullah.